Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak hebat, bertemu kembali kita di pelajaran kita. Bagian 2, kalor dan perpindahan kalor. Kalor laten apa itu? Kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Satuannya joule per kilogram. Kalor laten ada dua macam, yaitu A. Kalor lebur, lambangnya L. Persamaan rumusnya L sama dengan Q per M, atau Q sama dengan M kali L. Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Titik lebur adalah suhu zat ketika melebur. Kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Titik beku adalah suhu zat ketika membeku. Mari kita cermati grafik perubahan wujud air. Dari A sampai B berwujud es, dari B sampai C berwujud es dan air, atau proses melebur. Titik lebur es sama dengan titik lebur air sama dengan 0 derajat Celcius. B. Kalor uap, lambangnya U, sama dengan kalor embun. Persamaannya U sama dengan Q per M atau Q sama dengan M kali U. Lalu apa kalor uap itu? Kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Nah, titik didih adalah suhu zat ketika mendidih. Kalau kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Dan titik embun adalah suhu zat ketika mengembun. Mari kita cermati kembali grafik perubahan wujud air. Dari C ke D berwujud air. Sedang dari D ke E berwujud air dan uap atau menguap. Titik uap air sama dengan titik embun uap, sama dengan 100 derajat Celcius. Pada gambar 1.4 ditunjukkan persamaan rumus pada setiap perubahan wujud zat. Nah, berapa kalor yang dibutuhkan untuk mengubah es menjadi uap? Kita bisa jumlahkan. Q total adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah Q5. Proses penguapan dapat dipercepat loh. Di antaranya dengan pemanasan atau menaikkan suhu. Contoh, menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Dapat juga dengan memperluas permukaan zat cair. Contoh, kopi panas dituangkan di atas cawan agar cepat dingin. Dan pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan atau dijembreng. Cara lain, bisa juga dengan mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Contoh, meniup minuman kopi panas. Mendidih. Zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Dan titik didih dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair dan jenis zat. Asas Black. Asas Black berbunyi, kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat. Perpindahan kalor ada 3 macam. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya, memanaskan logam. Penghantar kalor yang baik disebut konduktor. Contoh, besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium, jenis logam. Penghantar kalor yang buruk disebut isolator. Contoh, kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik, jenis bukan logam. Konveksi, perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi dalam zat cair dan gas. Contoh, 1 terjadinya angin laut pada siang hari dan terjadinya angin darat pada malam hari. 2. Sistem pendinginan mobil atau radiator. 3. Pembuatan cerobong asap. 4. Lemari es. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik, sedang permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari: 1. Panci masak, 2. termos, 3. setrika, dan lain-lain. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya.